لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسلم على محمد واحفظنا من كل الخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salat Hayya 'alas salat Hayya 'alal falah Hayya 'alal Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Shadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah di kesempatan yang sangat mulia ini untuk kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qouli kalimatil a'dham alhamdulillah. Karena sampai saat ini pelosok panjenengan masih diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat mempunyai iman serta diberikan nikmat menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya dapat menjalankan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholatul Jumat secara berjamaah. Maka kembali di atas mimbar yang sangat mulia ini, Khatib berwasiat kepada diri Khatib pribadi khususnya, umumnya umat panjenengan semua, untuk kita ini senantiasa berusaha serta berupaya meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah. Jadi dengan cara nopo imtithalu awamirillah, menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah perintah kepada kita. Walau sunatan, sekalipun itu perkara yang sunnah, seyomer yang Allah sopan dengan tambahin nopo malik perkara wajib. Kemudian wajib kita gunawahihi, untuk kita senantiasa berusaha sekuat tenaga kita menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah larang pada kita. Walau makruhan, sekalipun itu perkara sing makruh ojo nanti dilakoni, napa malih perkara sing haram wajib kula sopan dengan tindakan. Karena tidak ada jalan lain bagi kita semuanya. Kali-kali kula sopan dengan ini kepingin urip ataupun kepingin menggapai kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia langkung-langkung sampai di akhirat, yakni dengan kita senantiasa takwa, manut dan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pertolongannya, kemudahannya, agar iman ini tasik template atau seluruh sopan dengan saya bersama kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini izinkanlah kami untuk menyampaikan 4 hal, yang mana 4 hal ini akan diperintahi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad dengan yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala 'an arba'ah. Tidaklah bergerak kedua kaki daripada seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala itu kelak pada hari kiamat. Ulama mengatakan tidak bergerak dari tempat hisabnya hatta yus'ala 'an arba'ah, hingga Allah Subhanahu wa taala tanyai kula panjenengan satu persatu mengenai 4 hal. 4 hal ini pasti akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita semuanya kelak pada hari kiamat. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu bakal dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurihi fi ma aflah. Allah Subhanahu wa taala akan minta tanggung jawab kepada kita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri ini, yakni nikmat umur. Untuk apa nikmat umur kita habiskan? Umur kita ketahui merupakan anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita semuanya tentang nikmat umur ini, untuk apa saja ataupun sudah dihabiskan untuk apa saja ketika kula sopan dengan urip di dunia. Kali-kali kula sopan dengan membuat ataupun menjadikan umur ini untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dibagi umur sudah tahun kalian Gusti Allah, dibagi umur 70 tahun sama Allah, dikasih umur 80 tahun sama Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya ataupun kebanyakannya kita buat untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Rasulullah alaihi wasallam subhanahu termasuk pokok sing selamat. Namun sebaliknya, kali-kali umur yang Allah Subhanahu wa taala beri ini, baik itu 60 tahun, 70 tahun ataupun
lebih daripada itu kita gunakan untuk lalai ataupun main-main kali-kali hidup di dunia, maka sungguh para alim ulama hal tersebut bisa merugikan ataupun menjadikan malapetaka bagi kita kelak ketika ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali-kali kalau sopan dengan ini membuat ataupun menjadikan umur itu untuk Tuhan, seenggaknya kalau sopan dengan termasuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin serta manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Maka sungguh beruntung bagi orang kelak ketika ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, wis kok gawe apa wae umurmu nalikane tak kei dunya, kula damel ibadah Gusti, kula damel taat dumateng panjenengan Gusti. Maka sungguh orang tersebut menjadi kelompok orang-orang yang bencong ataupun menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kalau sopandinan termasuk wong-wong sing damel umur niki guna untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sopandinan hadir ditanggapi yang tentang apa? Wa'an jasadihi fi ma'ablah. Allah akan menanyai tentang jasad yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita, baik itu tangan, mata ataupun seluruh anggota tubuh kita ini. Fima adalah wis kok gawe apa ataupun sudah kau gunakan untuk apa saja jasad yang aku titipkan kepadamu. Sebagaimana umur tadi nalikane jasad ini kula saha panjenengan damel taat dan Allah Subhanahu wa taala, diberikan mata yang sehat, damel maos Al-Qur'an istiqomah setiap saat, dibaringi badan yang sehat, dibaringi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Rasulullah alim ulama, sungguh kalau panjenengan termasuk golongan orang-orang yang beruntung karena menjadikan jasad ini, jasad pemberian Allah Subhanahu wa taala ini untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, nalikane jasad setelah dititipkan Allah Subhanahu wa taala ini untuk buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang sehat untuk melihat hal-hal yang enggak sepatutnya ditonton oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW ataupun orang yang beriman, maka sungguh kelompok orang-orang yang menjadikan jasadnya untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka bakal menangis, bakal rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan yang ketiga yang akan dilontarkan oleh Allah, kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang apa? Wa an ilmihi madza amilatih. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tanya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita. Dalam garis besar yakni ilmu agama ataupun pengetahuan agama yang kula saha dengan sumber fi madza amilatih. Apakah sudah ilmu agama yang kula saha dengan sumber fi ini, ilmu yang kula saha dengan ketahui ini sudahkah semuanya diamalkan? Nalikane di pondok biyen tau diuruhi ya ini, nalikane di pondok biyen tau diuruhi gurune abahe, wes ketika keluar pondok apakah ilmu tersebut diamalkan? Kalaupun ilmu tersebut diamalkan, maka sungguh kelompok santri-santri ataupun orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang manfaat, baik itu manfaat di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, kali-kali biar pirang-pirang tahun di pondok kamu tentang kiai ini, belajar tentang kiai ini, belajar tentang Habib, belajar tentang guru ini. Namun ketika keluar pondok ia bablas orang amalkan ilmu yang dia pelajari di pondok, maka sungguh orang ini termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan Rasulullah SAW telah pada hari kiamat ataupun kelak di akhirat ada kelompok orang-orang ini yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjalan memutari penggilingan layaknya keledai mengitari penggilingan. Kemudian penduduk neraka ataupun ahlul nar bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, apakah engkau dulu pernah mengajarkan aku sebuah kebaikan? Apakah dulu kau pernah mengajarkan aku untuk mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar? Namun lantas kenapa engkau sekarang berada di sini? Maka dijawab oleh orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu, hadirin, ya dulu memang benar aku memberitahu engkau tentang kebaikan, memang benar aku mencegah engkau daripada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh ketika
ketika aku di dunia hanya pandai berbicara, ketika dunia aku hanya pandai menasihati orang, namun diriku sendiri tak mengamalkan apa yang aku sampaikan kepada orang. Maka hati-hati bagi orang yang mengerti dalam bidang ilmu agama, buktiku santri, buktiku jamaah. Kali-kali kalau sobat dengan bukan sakit mengamalkan ilmu, maka siksanya lebih berat daripada orang-orang yang biasa, yakni khususnya keluar dan memutari penggilingan layaknya keledai memutari penggilingan di dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Adapun yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sobat dengan pada kita mengerti kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang wa'ad malihi, tentang harta yang Allah sobat dengan peroleh. Min aina kasabah, dari mana harta tersebut kita dapatkan, wa bima al-faqam, dan kemana harta tersebut kita gunakan ataupun kita belanjakan. Dalam hal ini ulama membagi tiga keadaan hadirin. Dua orang selamat dengan hartanya, dua orang yang tidak selamat karena hartanya, satu orang selamat karena hartanya. Dua orang yang tidak selamat karena hartanya, yakni orang-orang yang mana mereka mencari harta bendanya, mencari uangnya dalam keadaan ataupun dalam jalan-jalan yang haram, yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti non-sewu, judi online. Kemudian mereka membelanjakannya ataupun menafkahkannya dengan cara-cara yang haram pula. Bahkan nek terus wong Jawa niku duit panas nek bae hebat panas model tadi. Maka orang-orang yang tersebut orang yang mencari hartanya dengan cara yang haram, seperti ngakali uang, korupsi ataupun lain sebagainya, maka orang-orang yang seperti ini kelak tidak selamat dengan hartanya. Sekalipun dia kaya raya di dunia, namun cara mendapatkan dunia yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang tersebut tidak selamat hadirin dengan apa yang ia punya. Kemudian orang kedua yang tidak selamat dengan hartanya, yakni orang yang mencari hartanya dengan cara yang halal. Non sewu, jadi tukang becak mungkin, jadi buruh tani mungkin, jadi kuli mungkin, ataupun lain sebagainya, jadi pegawai pasar mungkin, namun membelanjakannya dengan cara-cara yang haram. Seorang yang kerja itu judi online, seorang yang kerja gawe kapal bal-balan, seorang yang kerja gawe non sewu gawe jajan di non sewu tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan ini termasuk golongan orang-orang yang tidak selamat dengan hartanya, dan golongan yang terakhir ini golongan orang yang selamat dengan hartanya, golongan orang yang mencari hartanya dengan cara yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian membelanjakannya dengan cara-cara yang halal. Seorang yang kerja pegawai di pasar, si nyiseno gawe nabung, si nyiseno gawe belanja mati duit, sehingga dapat satu gaji. Maka orang-orang yang ini termasuk orang-orang yang beruntung atau termasuk orang-orang yang selamat dengan hartanya. Maka di kesempatan yang sangat mulia ini, mumpung nyawa ini masih melekat dari ataupun di dalam diri pulau sobat, maka kita jadikan umur ini untuk umur taat pada Allah Subhanahu wa taala serta taat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung pulau sobat dengan tasik dibarengi sehat, maka jadikan kesempatan sehat ini untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kali-kali pulau sobat dengan seorang santri ataupun seorang yang mengerti ilmu agama, jangan sampai pulau sobat dengan ini tidak mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan yang terakhir, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pulau sobat dengan termasuk kongkong si boleh dunyai dengan cara yang halal, kemudian membelanjakannya dengan cara yang halal. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya taufik hidayah, pertolongannya, inayahnya, agar kita senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala serta taat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhir hayat kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, ma'rufin wal afiyah. Amin. Allahumma amin. أحسن الكلام من الله ولكن على رسول الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irababan liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-masabihi al-qurar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyihi qadima wa lam yazal qa'ilan 'alima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.